Kebahagiaan dimaknai suatu kondisi kenyamanan baik setelah lahir dan batin, tanpa merasa kegelisahan dan susah sedikit pun. Bagi setiap orang, makna kebahagiaan bisa saja berbeda-beda. Ada yang merasa bahagia dalam konteks materi yang berlimpah. Di sisi lain, ada merasa bahagia kalau hidupnya sukses dalam segala aspek kehidupan. Ada juga yang sederhana dalam memaknai bahagia, yaitu saat kondisi di mana orang tersebut bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan, bagi para wanita kalau pasangannya setia saja itu sudah merasa bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, tergantung dari sisi mana kebahagiaan itu ingin dirasakan. Aristoteles mengatakan bila kehidupan seseorang itu bisa dikatakan baik bila menemukan atau merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena makna kebahagiaan dan ukuran kebahagiaan yang berbeda bagi setiap orang, sehingga cara setiap orang untuk menciptakan rasa kebahagiaan itu berbeda juga. Kalau merasa kebahagiaan dari sisi materi, tentunya setiap orang akan terus bekerja untuk mendapatkan materi. Begitu juga kalau merasa bahagia dengan berbagi, maka orang tersebut akan terus berbagi kepada orang lain. Seorang filsuf terkenal Al-Farabi mengatakan, kebahagiaan itu jika kondisi jiwa manusia menjadi sempurna dalam arti wujudnya, sehingga tidak membutuhkan eksistensi kepada suatu materi. Bagi Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan hidup atau tujuan akhir dari segala kebaikan yang dilakukan. Misalnya, kalau kita menjadi pribadi yang ikhlas, jujur, dan suka menolong, maka sifat yang kita lakukan tersebut adalah tujuan untuk kebahagiaan kita sendiri. Dengan kata lain, bila kita ingin kebahagiaan, kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu, karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Allah sudah menciptakan dan menyediakan semua yang manusia butuhkan. Bahkan Allah permudah segala hal bagi manusia untuk hidup dalam kebahagiaan, karena Allah tidak ingin manusia susah. Jadi, kalau Allah sudah memberi segala yang manusia butuhkan, Allah permudah untuk itu, lalu kita masih merasakan tidak bahagia, maka ada yang salah dalam cara kita menjalani kehidupan sendiri. Dan yang terpenting, kita tidak memiliki rasa syukur atas apa yang Allah kasih. Ini yang membuat kita sulit merasa kebahagiaan. Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa cara untuk mencapai dan menciptakan hidup dalam rasa kebahagiaan. Pertama, harus menyadari segala sesuatu adalah milik Allah. Ini hal penting yang harus kita pahami supaya kita tidak merasakan pesimis, sombong, gelisah, takut, dan sikap yang berlebihan. Saat kita menyadari segala sesuatu adalah milik Allah, maka kita akan bahagia sesungguhnya. Kita akan selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita dalam kondisi apapun. Kalau kita merasa kehilangan atas apapun, kita tidak akan merasakan kesedihan yang mendalam, karena kita menyadari apapun yang ada pada diri kita adalah milik dan titipan dari Allah. Dengan cara begini, kita tidak merasakan ada beban dalam hati kita. Begitu juga saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apakah pekerjaan, kekayaan, jabatan, kita pun kembali menyadari bahwa yang kita peroleh adalah titipan Allah. Jadi tidak perlu sombong, kikir, dan merasa hebat sendiri. Al-Ghazali mengatakan jalan menuju kebahagiaan adalah dengan kembali dari dunia menuju kepada Allah. Kedua, dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya.
Artinya saat kita sudah benar-benar mengenal diri sendiri, maka kita akan mengenal Allah. Menurut Al-Ghazali, mengenal diri merupakan kunci membuka pintu kebahagiaan. Kalau kita sudah kenal diri sendiri, kita akan mencari jawaban atas pertanyaan, kita ini siapa? Dari mana kita datang? Untuk apa kita ciptakan? Bahkan apa yang bikin bisa bahagia dan kenapa tidak bahagia? Maka proses kita mengenal diri tidak hanya sebatas fisik, bahwa kita ganteng atau cantik, tinggi atau pendek, putih atau tidak. Tetapi yang lebih penting adalah mengenal diri sendiri dari aspek yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain, mengenal apa yang ada di hati. Bila kita sudah mengenal diri kita terutama pada apa yang ada di hati, kita akan menemukan kebahagiaan itu sendiri. Ketiga, mengendalikan nafsu dan amarah. Al-Ghazali menganalogikan kalau hati adalah raja dan akal adalah Perdana Menteri. Artinya antara hati dan akal bekerja sama untuk bisa mengendalikan apa yang ada pada diri manusia, yaitu nafsu dan amarah, supaya bisa beda dengan hewan, karena hewan pun nafsunya dan amarahnya juga ada. Jadi yang membedakan itu pada pengendaliannya, dan semestinya manusia bisa mengendalikan nafsu dan amarah. Nafsu yang bisa berlebihan dan amarah yang sudah pada tahap berlebihan akan memunculkan sifat fasik, sombong, kekerasan, dan merasa jumawa. Manusia yang ingin bahagia harus menciptakan keseimbangan antara nafsu dan amarah dan mengendalikannya supaya tidak menjadi hal yang negatif. Keempat, cari dan ciptakan kebahagiaan dari hati. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan yang baik adalah kebahagiaan yang tidak lekang oleh waktu, dan itu bisa dicapai saat kebahagiaan itu datang dari hati. Kalau bahagia karena harta, harta akan habis. Kalau bahagia karena jabatan, jabatan akan berganti. Kalau bahagia karena fisik, fisik akan berubah. Kalau bahagia karena orang yang dicintai, suatu saat akan berpisah juga. Kebahagiaan hati adalah saat mengenal Allah dan dekat sama Allah. Setiap kita bisa menciptakan kebahagiaan ini dengan tetap terus berproses untuk mengenal Allah. Albert Einstein menyebutkan bahwa hidup yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan yang terus-menerus. Bagi Einstein, kebahagiaan mengajarkan kita kepada kebenaran yang mendalam berdasarkan nilai, bukan materi. Maka dari itu, bahagia tidak hanya bisa didapatkan begitu saja, tetapi harus bisa diciptakan melalui proses dengan rasa kepercayaan akan adanya Allah dan pola pikir yang positif terhadap segala hal.